Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari kelas 5A Ilmu Pemerintahan dengan nomor pokok mahasiswa 2010 6311 822. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Nurstiawati dengan nomor pokok mahasiswa saya 20106311 800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri Pratama dengan NPM 201063118004. Saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Khairunisa Gunanti dengan NPM 201063118002 dari kelompok 4 Tata Kelola SDM Pemerintahan kelas 5A Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi berbasis kinerja pada ASN di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan memberlakukan kebijakan evaluasi kinerja dan kedisiplinan ASN guna mengukur performa, lalu efisiensi dan efektivitas dari kinerja para pegawai tersebut. Produk evaluasi tersebut yaitu berupa kebijakan pemberian apresiasi ASN berupa pemberlakuan pegawai teladan bulanan, semesteran, dan juga tahunan, yaitu pengumuman atau publikasi personal bagi ASN berprestasi ataupun yang teladan, dan pembinaan bagi ASN dengan performa rendah pada setiap bulan. Lalu ASN yang memiliki kualitas kinerja yang sangat baik perlu diberikan apresiasi oleh organisasi dan dapat menjadi contoh yang baik atau role model bagi rekan kerjanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Nurstiawati dengan nomor pokok mahasiswa saya 201063118013 dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Putri Aulia. Bagi pegawai ASN sendiri dengan performa kinerja dan kedisiplinan yang rendah, wajib dilakukannya pembinaan oleh atasannya langsung dan ditingkatkannya kemampuan agar berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat 15 tentang peraturan pemerintah di nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, bahwasannya setiap PNS berkewajiban dalam membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada indikator pengukuran penilaian kategori ASN yang berprestasi atau teladan, yaitu dengan mendasarkan pada komponen penilaian dan metode. Yang pertama ada hasil evaluasi penilaian prestasi kerja dengan kedisiplinan maupun kehadiran, pengisian log harian pada kanal aplikasi ESKP di setiap bulannya. Yang kedua ada bagian tata usaha di lingkungan sekretariat dan direktorat di lingkungan Jenderal Pendidikan Tinggi yang menetapkan 5 orang kandidat ASN yang berprestasi atau teladan dengan indikator penilaian. Dan yang ketiga ada 5 orang kandidat yang telah didominasi tersebut akan diberikan penilaian oleh pemimpin Satker dengan indikator penilaian pada performa, ada loyalitas, etika, dan perilaku guna mendapatkan 1 orang peraih penghargaan ASN yang berprestasi atau teladan di setiap bulannya. Di sini saya akan menjelaskan apakah penting untuk dilakukannya evaluasi kinerja ASN pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan dalam diberlakukannya evaluasi kinerja ASN, yaitu meningkatkan rasa saling mengerti antara ASN tentang persyaratan kinerja, mencatat dan mengapresiasi hasil kerja ASN sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu, memberikan peluang kepada ASN untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya, dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Evaluasi kinerja ASN juga berguna dalam mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga ASN dapat termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
Dan yang tidak ketinggalan, evaluasi kinerja ASN juga bertujuan untuk memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, dan kemudian menyetujui rencana tersebut jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Ditinjau dari beberapa tujuan dilakukannya evaluasi kinerja ASN yang baru saja saya sampaikan, serta penjabaran yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, jelas betapa pentingnya dilakukannya evaluasi kinerja ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam peraturan evaluasi kinerja disebutkan bahwa terdapat produk evaluasi yang berbentuk pemberian apresiasi ASN berupa pemberlakuan pegawai teladan bulanan, semesteran, dan tahunan. Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat para ASN untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada publik agar mereka mendapatkan apresiasi atau predikat tersebut. Selain itu, sistem pada evaluasi kinerja ASN juga dapat melihat efektivitas pegawai ASN, apakah kebijakan, program, kegiatan yang ditetapkan sehubungan dengan tugas fungsi dan wewenang mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dapat membaca mengenai efisiensi, dilihat dari rasio atau perbandingan antara hasil program atau kegiatan yang dicapai dengan besar anggaran atau dana yang dipergunakan, atau perbandingan antara hasil program atau kegiatan yang dicapai dengan sumber daya manusia atau tenaga yang digunakan. Dengan begitu, tentu saja ASN akan memperbaiki apa saja yang mereka rasa kurang baik sebelumnya mengenai kinerja mereka dalam melakukan pelayanan publik, karena apa yang mereka lakukan akan terlihat pada evaluasi kinerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan analisa secara kritis terkait penerapan aturan pada ASN di Indonesia. Apakah penerapan evaluasi ASN di lapangan sudah sesuai dengan yang ditetapkan? Penerapan aturan evaluasi kinerja ASN di Indonesia saat ini sudah berjalan karena telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, yang dimana setiap instansi harus menerapkan sistem manajemen ASN. Penilaian tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Penilaian kinerja saat ini juga telah mengalami transformasi. Pemerintah kerap berusaha untuk menyempurnakannya. Saat ini, birokrasi Indonesia sedang melaksanakan salah satu reformasi yang sangat mendasar, yaitu transformasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Selain itu juga, penerapan evaluasi kinerja terkait aturan pemberian reward atau penghargaan kepada para ASN yang berprestasi serta kinerjanya dinilai baik sudah berjalan dengan baik saat ini di Indonesia. Pada bulan Februari 2022, sebanyak 19 ASN di Aceh mendapatkan penghargaan dari Dinas Sosial setempat. Penghargaan tersebut diberikan karena para ASN tersebut masuk dalam kategori ASN berprestasi dan berkinerja baik bagi instansi dinas sosial di Aceh. Untuk beritanya bisa kalian baca di sini. Terima kasih.